Oke guys, ini ada mobil 30 juta rupiah. Ini adalah Xenia 1000 cc manual transmission tahun 2005. Dan ini ada mobil-mobil 50 jutaan ya, adalah Datsun Go Panca. Ini tahun-tahun muda. Di open dari 79 sekarang sudah turun jadi 75 juta rupiah. Dia ada di lot 45. Di open di harga 55 juta rupiah, dia ada di lot 34 di Balai Lelang Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Oke, kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun dan kita akan mengikuti open house-nya pada sore hari ini ya di Balai Lelang Sun. Ada kurang lebih 50 unit kendaraan yang akan dilelang pada esok harinya dan ada beberapa unit yang ada di luar dari pool Balai Lelang Sun. Oke, unit-unit apa aja yang menarik dan juga variatif di Balai Lelang Sun ini, ikutin video gue sampai selesai. Jangan lupa cek di deskripsi, ada informasi tentang Balai Lelang Sun ya. Oke guys, gimana keseruannya open house pada sore hari ini? Ikutin aja video gue sampai selesai. Semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informatif buat teman-teman semua. Oke guys, kita langsung mulai dari unit ini yang kemarin batal lelang, sekarang sudah mulai dilelang kembali. Ini adalah Mazda 3 1600 cc automatic transmission, dia tipe build up ya, yang di sini Mazda 3 tahun 2007. Dan di sini pajaknya mati di bulan November 2020, katanya nih masih grade C, cuman nanti kita akan coba kelilingin lagi. Di open di harga 59 juta rupiah, kita langsung coba cek aja sekelilingnya. Kalau dari bagian eksterior nih, menurut gue nih agak banyak kekurangan ya, di bagian bempernya dan juga fendernya kurang sedikit presisi karena sudah ada baretan kasar dan juga agak penyok ke dalam. Lalu di bagian headlampnya dan juga fog lampnya sih masih terbilang cukup. Headlampnya ini mengadopsi black housing dan kondisinya cukup oke. Catnya nih yang sudah agak kusam sekali. Lalu di kaca jendela belakang sebelah kanan di panelnya pintu belakang ini sudah pecah dan ini kondisinya harus diganti. Velgnya pun juga sudah oplosan semua kaleng ya. Di sini ada 3 kaleng yang berbeda dan 1 kaleng bawaan dari cadangannya Mazda 3 tersebut. Ini kondisi dari sebelah kiri dari depan. Nah ini dia velg kaleng gantiannya warna hitam seperti ini, sisanya velgnya oplosan. Kondisinya sih kalau gue bilang agak kurang ya, coba kita langsung cek di bagian belakangnya. Oke, ini di bagian belakangnya dari Mazda 3 dan ini kondisinya sih kalau gue bilang terbilang cukup sih. Stop lampnya masih terbilang oke, tidak ada titik sensor parkir di belakang dan kondisinya sih masih terkategori cukup. Kita langsung coba intip di bagian interiornya nih. Oke guys, ini di bagian interior dari Mazda 3-nya, kondisinya joknya masih trim bawaan pabrik, di bagian door trimnya masih cukup oke, lalu di bagian dashboard dan juga setirnya ini masih terbilang cukup oke ya. Dan ini kondisinya masih terbilang cukup oke sih untuk di bagian interiornya, hanya saja di bagian eksteriornya banyak yang kurang ya. Ini kondisinya sih interiornya nih yang masih terbilang cukup sih menurut gua. Oke guys, ini adalah Mazda 3 1600 cc automatic transmission yang build up ya tahun 2007. Eksteriornya kalau gue bilang kurang, ada kaca pecah dan juga ada beberapa cat yang harus di repaint lagi dan juga beberapa yang harus body di repair lagi ya. Lalu di sini kondisi interior masih oke, mesinnya nih agak pincang jadi mesinnya nih terkategori kurang. Pajaknya mati di November 2020 nanti, di open di harga 59 juta rupiah, dia ada di lot 43 di Balai Lelang Sun. Jadi teman-teman langsung aja cek Balai Lelang Sun. Oke lanjut guys, sebelahnya ini ada mobil yang terlihat masih mulus banget. Ini adalah Honda City GD8 1500 cc, cuman yang IDSI bukan VTEC, automatic transmission tahun 2007. Pajaknya mati di April 2021 nanti, warnanya abu-abu muda metalik ya, seperti ini, masuknya ke silver, di open di harga 70 juta rupiah. Oke, 2007 70 juta rupiah. Kita cek aja di bagian eksterior sih masih cukup shiny ya untuk di bagian dari catnya. Ini juga sudah di repaint, terlihat dari sela-sela antara dari fender dan juga bumper ya. Ini kurang sedikit presisi, tapi di bagian headlamp sih dan fog lampnya nih masih terbilang cukup oke. Velgnya ini sudah gantian ya, jadi bukan velg OEM dari bawaan Hondanya. Kondisi bannya kurang lebih sudah 50-55%. Sisanya kondisinya masih normal, kita cek di sisi satunya. Oke, ini adalah bagian sisi satunya dari Honda City dan kondisinya masih terbilang cukup normal. Dan ini catnya masih terbilang cukup shiny ya, ini baru di repaint sih kayaknya. Kita langsung intip di bagian belakangnya. Ini di bagian belakang dari Honda City, kondisinya stop lampnya masih cukup oke. Belum ada sensor parkir di bagian belakang, memang bawaannya belum ada ya, harus ditambahkan lagi. Dan sudah di fogger pastinya di kaca belakang, kondisinya masih cukup baik banget nih untuk di bagian eksterior. Kita langsung intip di bagian interiornya.
Nah, ini di bagian interior guys, head unitnya sudah double din monitor seperti itu. Joknya masih kondisinya oke banget, bersih banget nih. Termasuk juga di door trimnya. Di bagian dashboardnya dan juga setirnya masih terbilang cukup apik nih. Ini kondisinya sih masih oke banget sih. Jadi masih terbilang cukup baik nih. Oke guys, ini adalah Honda City GD8 1500cc yang IDSI tahun 2007 automatic transmission. Pajaknya masih hidup sampai April 2021 nanti. Eksteriornya masih cukup baik, interiornya juga cukup baik. Mesinnya terkategori C, di open di harga 70 juta rupiah. Ada di lot 48 di Balai Lelang Sun. Oke, lanjut guys, di sini ada Daihatsu Sigra tipe R 1200cc manual transmission tahun 2019 nih, masih oke banget. Pajaknya mati di bulan Mei 2020 kemarin dan di sini katanya masih terkategori B. Nanti kita akan cek sekelilingnya sedikit. Di open di 80 juta rupiah. Nah, ini kalau dari segi bagian eksterior nih kondisinya masih orisinil ya, catnya masih presisi. Untuk masalah bodinya masih cukup lempeng dan cukup normal. Velgnya masih OEM dari bawaan Daihatsu-nya dan di sini kondisi bannya kurang lebih sekitar 60-70% velgnya OEM dari bawaan Daihatsu-nya. Di bagian sisi sebelah kirinya terbilang masih cukup normal, masih cukup lurus atau lempeng ya. Presisi semua nih di bagian nut-nutnya dan belum ada baretan-baretan kasar nih di bagian bodinya, termasuk di bagian depannya ya. Kita langsung intip nih di bagian belakangnya. Oke, ini di bagian belakangnya dari Daihatsu Sigra, kondisinya masih terbilang cukup oke, cukup normal. Ada 2 titik sensor parkir di belakang dan di sini ada beberapa baretan-baretan halus yang butuh dipoles atau di repaint lagi ya. Stop lamp masih terbilang cukup oke dan kondisinya nih masih normal ya kalau menurut gua. Kita intip coba di bagian interiornya. Oke guys, ini di bagian interiornya manual transmission, kondisinya masih terbilang layak seperti dari keluar dari showroom ya. Head unit bawaan dari pabrikannya, joknya cover seperti ini warna hitam dan masih sporty bawaan dari pabrikannya semua. Door trim, dashboard dan juga setir masih belum ada yang kusam, termasuk di bagian plafon. Jadi kondisinya masih cukup baik nih untuk di bagian interiornya. Ini adalah Daihatsu Sigra tipe R manual transmission 1200cc tahun 2019. Eksteriornya masih cukup baik, interiornya juga cukup baik. Mesinnya juga masih terkategori B dan di sini pajaknya mati di bulan Mei 2020 kemarin. Di open di harga 80 juta rupiah, dia ada di lot 36 di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek Balai Lelang Sun. Dan ini ada mobil-mobil 50 jutaan ya, adalah Datsun Go Panca. Ini tahun-tahun muda seperti ini di open di 55 juta dan ini akan turun lagi. Ini adalah Datsun Go Panca 1200cc manual transmission tahun 2015. Pajaknya mati di Oktober kemarin tahun 2019. Seperti ini kondisinya dan kita langsung cek aja yang satunya Datsun Go Pancanya. Di sini sudah harus ada beberapa yang di repair termasuk di bagian bodi lainnya. Ini adalah Datsun Go Panca yang tipe T 1200cc manual transmission warna orange. Ini tahun 2014. Di open di harga 50 juta rupiah. Kondisinya sih kalau gue bilang C arah ke D, eksterior, interiornya masih cukup baik, mesinnya terbilang masih cukup. Jadi teman-teman langsung aja kepoin Balai Lelang Sun untuk mobil-mobil Datsun yang nanti juga akan gue sedikit lihat kisi-kisinya untuk mobil Datsun buat teman-teman semua ya. Oke, lanjut nih juga mungkin mobil-mobil yang banyak teman-teman tanyakan ya. Ini adalah Suzuki R3 Dereza 1400cc manual transmission tahun 2016 nih. Dan di sini pajaknya mati di Februari 2020 kemarin dan di open di harga 100 juta rupiah tahun 2016 ya. Kondisinya sih masih terbilang B katanya. Di bagian eksterior sih ini masih terbilang cukup oke ya, masih lempeng, velgnya masih bawaan dari Suzuki-nya, headlamp, stop lamp dan juga grillnya nih masih terbilang cukup baik semua. Dan di sini masih normal dan masih cukup presisi. Kita cek di sisi satunya. Di bagian sisi satunya juga terbilang masih cukup normal dan bannya nih kondisinya kurang lebih sekitar 60-65% ya. Dan ini agak kurang sedikit presisi dan ini butuh di repair aja. Sisanya sih masih terbilang cukup normal. Kita langsung intip di belakangnya nih. Oke, ini di belakangnya dari R3 Dereza, kondisinya stop lamp masih oke, ada 2 titik sensor parkir di belakang dan juga pastinya di sini sudah ada spoiler dan juga wiper ya untuk di kaca belakang. Ini masih terbilang cukup normal, hanya butuh dicuci dan dipoles lagi, kondisinya akan lebih baik lagi. Oke guys, ini di bagian interiornya kondisinya masih trim bawaan pabrik untuk joknya, door trimnya masih oke, dashboard dan juga setir belum ada kusam, termasuk dari plafon masih terbilang cukup baik ya untuk di bagian interiornya. Dan di sini head unit monitor masih bawaan dari Dereza-nya itu sendiri dan kondisinya sih masih cukup baik sih kalau menurut gue untuk di interiornya. Oke guys, ini adalah Suzuki R3 Dereza 1400cc manual transmission tahun 2016. Pajaknya mati di Februari 2020 kemarin. Eksteriornya masih C atau cukup baik, interiornya juga masih cukup baik, mesinnya juga masih terbilang cukup baik. Di open di harga 100 juta rupiah, dia ada di lot 42 di Balai Lelang Sun. 2016 nih Dereza, keren banget.
Oke, next guys, ini yang pernah gua review di video test drive di video sebelumnya, jadi teman-teman bisa langsung cek aja. Ini adalah Datsun Cross. Jadi Datsun Cross-nya ini masih oke banget ya kondisinya, tahun 2018. CVT otomatis pastinya, pajaknya mati di bulan Mei 2020 kemarin. Odometernya ini masih kurang lebih di 33 ribuan. Ini masih serba B sih kalau menurut gua, di open di harga 75 juta sekarang dari 79. Ini kondisi masih serba oke, hanya butuh dicuci aja, dan velgnya masih OEM dari bawaan Datsunnya. Bannya nih kondisinya kurang lebih udah sekitar 50%. Headlamp, fog lamp ini masih terbilang cukup oke. Hanya saja di bagian ini nih butuh dipoles lagi karena sudah ada beberapa baretan-baretan ya, mungkin dari bekas kucing dan sebagainya. Sisanya masih cukup aman. Nah, ini dari sisi sebelah kiri di depan, dan ini kondisinya sih masih terbilang cukup baik ya. Hanya ada sedikit baretan kasar di depan sebelah kiri, tapi masih presisi nih. Jadi ini kuncinya masih terbilang cukup oke. Harganya cuma 75 juta rupiah. Untuk fitur yang lengkap di dalamnya sudah ada Apple CarPlay dan juga sudah 3 row ya, atau 7 seater. Ini termasuk dari mobil tipe cross, dan ini kondisinya cukup murah. Oke guys, ini adalah Datsun Cross CVT Automatic tahun 2018. Odometernya masih di 33 ribuan. Pajaknya mati di Mei 2020 kemarin. Dan di sini masih serba B ya kalau gue bilang, interior, eksterior, dan juga mesinnya. Di open dari 79 sekarang sudah turun jadi 75 juta rupiah. Dia ada di lot 45 di Balai Lelang Sun. Jadi teman-teman langsung aja cek Balai Lelang Sun. Oke, lanjut guys, di sini ada Honda Jazz nih, kita langsung cek aja. Ini adalah Jazz GD3 1500 cc VTEC ya, atau VTI Automatic Transmission, yang ini versi CKD-nya tahun 2007. Pajaknya mati di September 2020, which is itu bulan ini, dan di open di 55 juta rupiah. Nah, kondisinya ini catnya warna biru muda seperti ini, kondisinya terbilang cukup normal. Hanya saja di bagian bumper depannya nih butuh banyak repair ya, karena di sini sudah ada belang dan tempulannya sudah mulai terlihat, dan ini cukup belang sih kalau menurut gua. Headlamp ini masuknya ke blue housing ya, karena di dalamnya proyektornya dikasih warna biru sini. Rumah velg OEM dari bawaan Jazz-nya, dan kondisi bannya masih 50%. Sisi sebelah kiri dari depan masih terbilang cukup normal, dan kondisinya sih di bagian bumper depan aja nih yang butuh banyak repair ya. Sisanya sih masih terbilang cukup oke. Jadi untuk di bagian eksterior nih terbilang C arah ke D, interiornya masih terbilang cukup, dan juga mesinnya masih terbilang cukup ya. Ini adalah Jazz GD3 1500 cc yang VTEC CKD ya, tahun 2007. Eksteriornya C dan agak sedikit kurang di bagian bumper depannya. Interiornya masih terbilang cukup, mesinnya juga terbilang cukup. Pajaknya di sini mati di bulan September 2020 atau bulan ini. Di open di harga 55 juta rupiah. Dia ada di lot 34 di Balai Lelang Sun. Ini adalah Suzuki Karimun Wagon 1000 cc yang tipe GS manual transmission. Ini tahun 2017. Pajaknya mati di Agustus 2020 kemarin. Warnanya silver atau abu-abu metalik muda ya, seperti ini. Di open di harga 63 juta rupiah. Kita langsung coba cek aja. Di bagian eksterior ini kondisi catnya sih masih terbilang cukup oke. Velgnya di sini kayaknya sudah gantian karena ET-nya agak terlalu keluar ya, jadi nggak terlalu proper, dan kondisi bannya ini kurang lebih sekitar 65-70% sih. Headlamp, fog lamp, dan juga bagian grill ini masih terbilang cukup baik nih. Di bagian sisi sebelah kanan dari depan ini masih juga terbilang cukup oke. Kita coba langsung intip di bagian belakangnya. Oke guys, ini di belakangnya dari Suzuki Karimun Wagon yang tipe GS ini masih terbilang cukup baik ya. Stop lampnya masih oke banget, dan di sini ada yang lupas di bagian bumper bawah belakang ya, tapi ini butuh di repaint aja. Sisanya sih masih terbilang cukup normal. Coba kita lihat bagian interiornya sedikit. Oke guys, ini di bagian interiornya dari Suzuki Karimun masih terbilang cukup oke. Di sini joknya masih cover ya, dan trim bawaan pabriknya masih oke. Sisanya nih masih terbilang cukup baik dan cukup rapi, masih wangi banget. Karpet dasarnya nih juga sudah diganti dan rapi banget nih dengan senada warna joknya ya. Jadi ini masih terbilang cukup baik sih untuk di bagian interior. Oke guys, jadi seperti itulah. Ini adalah Suzuki Karimun Wagon GS 1000 cc manual transmission tahun 2017. Eksteriornya masih cukup baik, interiornya juga cukup baik, mesinnya masih terkategori di C. Pajaknya mati di Agustus 2020 kemarin, dan di sini di open di harga 63 juta rupiah. Dia ada di lot 35 di Balai Lelang Sun. Oke guys, ini ada mobil 30 juta rupiah. Ini adalah Xenia 1000 cc manual transmission tahun 2005. Nota pajaknya yang nggak ada ya di sini, teman-teman bisa langsung cek di plat nomornya, dan di sini di open 30 juta rupiah. Kita akan cek sedikit, kondisinya memang agak banyak kurangnya ya. Ini karena udah kondisi agak sore, jadi teman-teman mungkin bisa langsung cek aja di Balai Lelang Sun. Dan di sini kalau untuk di eksterior sih terbilang ke arah ke D. Headlampnya sudah beberapa banyak yang pudar, termasuk di bagian bumpernya nih. Nah, kita
kita langsung intip di bagian belakang ada beberapa kekurangan. Di bagian belakang, kaca belakangnya sudah ditutup dengan stiker hitam seperti itu. Stop lampnya juga agak sedikit kusam dan pintu belakangnya nih nggak bisa dibuka. Jadi teman-teman harus cek lagi entah engselnya atau entah memang sudah ada kerusakan di bagian pintu belakang. Kita langsung coba intip di bagian interior nih. Oke guys, ini di bagian interiornya dan kondisi odometernya itu sekitar 177 ribuan. Head unitnya nggak ada. Terus coba kita nyalakan AC. Nah, kisi-kisi AC-nya pun juga sudah ada yang rusak ya. Nah, ini kondisinya sih ya apa adanya. Joknya masih trim bawaan pabrik, kondisinya seperti ini dan masih terbilang cukup oke. 1000 cc ya, belum ada blowernya. Dan kita kalau misalnya lihat, jadi ini agak gelap sih, jadi memang kaca belakangnya sudah retak parah dan jadi akhirnya ditutup dengan stiker warna hitam seperti itu. Oke, kondisi AC-nya juga kurang dingin nih. Oke guys, itu adalah mobil 30 juta. Ini adalah Xenia 1000 cc manual transmission tahun 2005. Kalau dilihat dari eksterior ini udah kurang karena kaca belakangnya dan pintu bagasi nggak bisa dibuka. Lalu di dalamnya, di interiornya juga cukup kurang ya, karena di sini head unit nggak ada, kisi-kisi AC banyak yang rusak, AC-nya juga kurang dingin, mesinnya terkategori C arah ke D. Di sini diopen di harga 30 juta rupiah, nota pajaknya nggak ada, jadi teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Sun. Dia ada di lot 39. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan harga Xenia tahun 2005 di 30 juta rupiah, ini ada di Balai Lelang Sun. Oke guys, karena sudah cukup gelap, jadi gua sudahin sampai di sini aja. Ada beberapa unit yang belum terreview, teman-teman bisa langsung cek di media sosial Balai Lelang Sun ya. Ada di deskripsi video ini dan juga alamatnya. Oke, semoga informasi ini bisa informatif dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dauzo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.